Okay. Did it? Good morning. Hallelujah. Praise the Lord. Shalom. May the peace of God never leave your heart. Amen. Sorry. Goodness sake. Sorry. May the peace of God always be in your heart and never leave you. You have come today to sit in front of your TV or to gather in several of the houses that we have, that we do part of this service, to receive more, to be refreshed, if you will, today. We've had terrible heat for 3 or 4 days. What an awesome thing to be able to come and praise the Lord together, to put our hearts together, and to thank Jesus for all the blessings that he came and has given to us over time. There isn't time this morning to do this, but I'm going to give you a little piece of the scripture, and that is I'd like you to read Deuteronomy 28, verses 1 through 15, which are the very first blessings that he put to writing about the things he plans to give to us. And it's all based on our commitment and our love for him and doing his work here on earth. So in Jesus' name, I say to each and every one of you, be blessed in those blessings that are mentioned. See to it that you continue to serve him at the best of your ability. And don't be sad, but say, Lord, teach me how to do this more peacefully. Thank you, Lord, for lifting me up today. Thank you for all the little things that I never see you do. So we have several people today that are going to give us wonderful words from the Lord, and we want to bless them by our attention, by our prayers. And so right now, Lord, we lift Pastor David up, and we have another person that's going to be speaking through video, and we want to have listening ears and hearts that will open up to these words that they've taken time to put together for us. So we praise you, Pastor David, for making this available to us today, and we want you to receive a blessing off of your sermon. In Jesus' precious name, we thank you, Lord, that you are lifting us up and helping us get through another week. Amen. Shalom saudara-saudara, pada pagi hari ini kalau kita ada semua, itu semua karena kasih dan karunia Tuhan, amin. Dan pada pagi hari ini siapkan hati kita untuk kita datang memuji dan menyembah Dia. Saya percaya di Sabat ini kita mau meninggikan Dia, mau memuliakan namanya, amin. Saudara, siapkan hati kita biar kita mau menyembah Dia pada pagi hari ini. Haleluya.
bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Ku bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan tinggikan diri-Mu, mengatasi langit. Kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan diri-Mu, mengatasi langit. Kemuliaan-Mu Tuhan ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Ku bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau kebenaran.
kasih Tuhan, terima kasih Kau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang luar biasa Tuhan. Kami mau terus tinggikan puji Engkau Tuhan, karena hanya Engkau yang layak Tuhan. Terima segala pujian kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau muji bersorak bagi Engkau. Mari saudara yang bersuka cita sama-sama katakan amin. Haleluya. Kita mau bersuka cita karena Tuhan kita adalah batu karang yang teguh. Amin. Mari sama-sama kita mau memuji Tuhan saudara. Haleluya. Kita mau memuji Tuhan, meninggikan Tuhan. Saudara bersuka cita. Haleluya. Boleh sama-sama bertepuk tangan saudara. Kita mau belajar pujian ini sama-sama. Yang mau katakan amin. Haleluya. Dia batu karang kita yang teguh, kota benteng dan peristai setiap kita. Haleluya. Mari sama-sama katakan, Kau batu karang yang teguh, kota benteng dan perisaiku, yang menang kalahkan maut. Haleluya. Penyelamat yang bangkit dan hidup. Haleluya, haleluya, kekal mulia. Katakan haleluya. Haleluya, haleluya, dahsyat berkuasa. Kemuliaan nyatakan, Yesus Kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang. Bersorak, masyurkan, Yesus Kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Engkau Yesus batu penjuru. Haleluya. Yes. Mari lebih semangat lagi katakan saudara. Kau Yesus batu penjuru, darimulah keselamatanku. Amin. Yang menang kalahkan maut, penyelamat yang bangkit dan hidup. Katakan haleluya. Haleluya, haleluya, kekal mulia.
lagi buat Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Haleluya. Halo, nggak ada suara nih. Iya, habis ini mau pastor message dulu katanya Pak Ri sebelum Niko, pastor message Niko. Adalah seorang yang sangat mengasihi Allah. Daud merindukan untuk mendirikan bait Allah. Tetapi Tuhan tidak mengizinkan karena Daud seorang prajurit yang banyak menumpahkan darah. Tuhan mengatakan bahwa yang akan mendirikan bait Allah adalah Salomo anaknya. Meskipun demikian, Daudlah yang mempersiapkan segala sesuatunya untuk membangun bait Allah itu, termasuk menyediakan emas, perak, tembaga, besi, kayu, batu permata. Daud juga yang membuat blueprint. Daud berkata bahwa Tuhanlah yang memberikan ilham kepadanya untuk memberikan petunjuk tentang segala pelaksanaan rencana itu. Secara pribadi, Daud juga mempersembahkan emas dan perak untuk pembangunan itu. Pada waktu Daud menantang bangsa Israel untuk memberikan sumbangan untuk pembangunan bait Allah, dikatakan bangsa itu bersuka cita karena mereka memberi dengan rela dan tulus ikhlas. Demikian juga dengan Raja Daud, dia sangat bersuka cita untuk membangun bait Allah yang adalah tubuh kita ini. Syarat yang utama adalah mengasihi Tuhan. Karena kita mengasihi Tuhan, maka kita akan mempersiapkan segala sesuatunya untuk membangun tubuh kita sebagai bait Allah, yaitu membangun kerohanian kita. Satunya dengan memberikan persembahan secara materi kepada Tuhan dan kepada sesama. Memberi kepada Tuhan dan kepada sesama bukan hanya bagi orang-orang yang berkelimpahan secara materi, tetapi juga untuk orang yang berkekurangan. Pada waktu kita memberi, seperti yang terjadi kepada Daud dan bangsa Israel, maka kita akan mengalami sukacita yang melimpah. Filipi 4 ayat 4 berkata, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Dalam masa pandemi COVID-19 ini, banyak orang yang kehilangan sukacita. Itu memang rencana iblis untuk menghancurkan kita. Tetapi Tuhan memberikan kunci untuk mengembalikan sukacita itu, yaitu dengan cara memberi.
tertebuslah doamu bagi keselamatan bangsaku, bagi keselamatan bangsaku. Sesuai dengan 2 Tawarikh 3 ayat 1 dikatakan bahwa Salomo mendirikan bait Allah di Yerusalem di Gunung Moria, di mana Tuhan menampakkan diri kepada Daud di tempat pengirikan Ornan, orang Yebus. Jadi Daud yang menetapkan tempat dari bait Allah Salomo ini. Bait Allah Salomo merupakan perpaduan dari tabernakel Musa dan tabernakel Daud. Tabernakel Musa berbicara tentang hukum Allah, sedangkan tabernakel Daud berbicara tentang doa, pujian, dan penyembahan. Sebagai bait Allah, maka kita harus hidup taat kepada firman Allah dan hidup dalam doa, pujian, dan penyembahan. Saya ingat kepada almarhum Bapak Octavianus sebagai pendiri dari YPPII Batu Malang. Setiap kali saya berkhotbah di kebaktian tahunan dari YPPI di Batu Malang, beliau selalu berkata seperti ini. Di dalam ibadah itu ada 2 unsur. Unsur yang pertama, doa, pujian, dan penyembahan. Unsur yang kedua, pemberitaan firman Tuhan. Itu saja, seperti di gerejanya Pak Niko. Bait Allah Salomo berada di Gunung Moria di Yerusalem. Gunung Moria adalah tempat di mana Daud disuruh Tuhan membuat mezbah bagi Tuhan dan mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Setelah Daud melakukan itu, maka Tuhan mengabulkan doa Daud untuk negeri itu. Dan tulah penyakit sampar yang mengakibatkan 70.000 orang Israel mati berhenti menimpa orang Israel. Tuhan minta agar kita mempersembahkan korban kepada Tuhan, terutama di tengah-tengah pandemi ini, supaya doa kita dikabulkan Tuhan. Saya bersyukur kepada Tuhan karena gereja-gereja di Indonesia pada saat pandemi COVID-19 mempersembahkan korban. Bilangan Research Center melakukan sebuah penelitian dan hasilnya didapati bahwa sebagian besar gereja, yaitu sekitar 75%, pemasukan keuangannya menurun sampai dengan 60%. Tetapi yang luar biasa, justru gereja yang keuangannya menurun 40-60%, gereja itu yang paling banyak memberi. Mereka memberi kepada anggota gereja, memberi kepada masyarakat, memberi kepada gereja lain, melakukan kerjasama dengan pemerintah, melakukan pelayanan sosial. Didapati juga satu hal yang menarik, bahkan ini bagi saya suatu fenomena, yaitu bahwa gereja dengan jumlah anak muda yang lebih banyak, dalam hal ini anak muda yang berusia di bawah 21 tahun, justru gereja itu terlihat lebih murah hati dan lebih peduli. Wow! Kemudian terjadi kebangkitan gerakan doa antar denominasi yang diikuti sebanyak 83,8% gereja. Mereka melakukan apa yang dikatakan Alkitab. Mereka bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Untuk bisa unity seperti ini, perlu pengorbanan. Saya percaya doa gereja-gereja Tuhan di Indonesia yang mempersembahkan korban seperti itu, yang sekarang berdoa agar pandemi segera berakhir dan tidak terjadi resesi ekonomi, akan dikabulkan oleh Tuhan. Haleluya! Gunung Moria juga adalah tempat di mana Tuhan meminta kepada Abraham untuk mempersembahkan Ishak sebagai korban bakaran.
Saya percaya bagi Abraham, hal ini pasti sulit untuk dimengerti. Ishak diberikan kepada Abraham dan Sarah pada waktu masa tuanya, di mana mereka sudah tidak mungkin lagi mempunyai anak. Ishak adalah anak tunggal. Hati Abraham sangat lekat kepada Ishak. Dan tiba-tiba Tuhan meminta kepada Abraham agar Ishak dipersembahkan sebagai korban bakaran. Dalam hal ini, Tuhan menguji Abraham apakah Abraham lebih mengasihi Tuhan dibanding mengasihi Ishak. Ternyata dalam pergumulan yang sangat berat ini, Abraham menang. Abraham lebih mengasihi Tuhan ketimbang mengasihi Ishak. Supaya menjadi pemenang dalam pergumulan ini, perlu pengorbanan. Setelah Abraham lulus dalam ujian ini, dia diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Untuk menerima pengurapan dan kuasa double portion, Tuhan pasti akan menguji kita untuk melihat apakah kasih kita kepada Tuhan melebihi kasih kita kepada yang lainnya, termasuk keluarga, uang, harta, kedudukan, harga diri, dan lain-lainnya. Kita harus keluar sebagai pemenang. Dalam Roma 12 ayat 1, kita diminta untuk mempersembahkan tubuh ini sebagai persembahan korban yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Tuhan. Sebab itu adalah ibadah kita yang sejati. Untuk mempersembahkan tubuh ini sebagai persembahan yang hidup, artinya tidak mati secara rohani, tidak suam-suam kuku, kudus, dan berkenan kepada Tuhan. Itu perlu pengorbanan. Tidak benar kalau ada orang yang mempunyai pengertian bahwa setelah kita lahir baru, kita bebas melakukan apa saja dengan alasan pasti Roh Kudus yang menuntun sehingga Bapa akan tersenyum. Tidak benar. Justru kita harus berusaha sungguh-sungguh untuk mempersembahkan tubuh ini sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Tuhan. Untuk itu perlu pengorbanan. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan namamu, untuk kemuliaan namamu. Pada awal tahun Mari Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah-rumah dimanapun saudara berada, mari siapkan hati kita untuk dengar firman Tuhan pagi hari ini. Mari terus bawa hati kepada Tuhan dengan penuh kerinduan. Haleluya, haleluya. Kami mau datang lebih lagi Tuhan, dengan kerinduan lebih dari hari-hari kemarin Tuhan, lebih dari minggu yang lalu Tuhan. Kami mau terus bawa hati kami lebih lagi Tuhan Yesus. Haleluya. Thank you Jesus. When the mountains falls and the sea turns round, but my voice is strong, says the Lord. When the walls get
The seas turn strong, but my words stand strong, says the Lord. When the world gets tough, filled with broken heart, but my word stands, says the Lord. Your love
Your grace overflows enough. You're more than enough for me. Grace overflows enough. You're more than enough for me. Grace overflows enough. You're more than enough for me. Haleluya. Berikan sorak-sorai tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya. Oh, raba 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 raba. Oh, haleluya. Shikaya raba raba raba, kami percaya hadirat Tuhan menjamah setiap kami. Hadirat-Mu Tuhan. Oh, raba 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 raba. Kami percaya setiap kami mengalami lawatan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap Tuhan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Mari saudara yang siap menerima firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Amin. Haleluya. Shalom, saudara sekalian. Bisa mendengar suara saya? Kasih tangan kalau dengar. Oke. Mari saudara, sebelum kita mendengar firman Tuhan, saya mengajak saudara untuk berdoa bersama saya. Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, Gembala kami yang agung, kami mensyukuri atas rahmat Tuhan. Dan khususnya hari ini kami boleh ada sebagaimana ada. Semua karena kasih karunia-Mu belaka. Terima kasih buat waktu yang indah. Kami boleh beribadah bersama melalui Zoom ini Tuhan. Biarlah Roh-Mu yang kudus yang tidak terbatas dan tidak ada yang bisa membatasi itu terus bekerja dalam setiap hati kami. Biarlah kami boleh membuka hati, membuka telinga kami ya Tuhan untuk menerima sabda-Mu. Urapi hamba-Mu ini yang bersaja dengan kuat kuasa Roh-Mu yang kudus, agar sungguh ya Tuhan, firman-Mu ini boleh menjadi rema dalam hidup kami. Biar Roh-Mu yang kudus berkuasa mengurapi hamba-Mu, mengurapi setiap kami yang ada di Zoom ini ya Bapa, yang mendengar firman-Mu ini. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua ini dari awal hingga akhir pemberitaan firman-Mu hanya dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Semua katakan amin. Amin. Saudaraku yang kekasih, pada hari ini, hari Minggu tanggal 16 Agustus 2020, saya mau sampaikan satu tema firman Tuhan, yaitu mengenai dream and vision, atau mimpi dan visi. Saudara, mungkin di antara kita pernah mengalami mimpi. Saya percaya itu semua. Ya, mulai sejak kecil kita sudah mulai ada mimpi. Ada yang baik, ada yang buruk, ada yang menyenangkan, ada yang tidak menyenangkan, dan macam-macam saudara ya. Semua orang pernah mengalami mimpi, ya, termasuk saya sendiri. Nah, saudara kasih, bahkan kalau itu berhubungan dengan firman Tuhan, maka ada banyak sekali mimpi-mimpi itu dimasukkan menjadi satu kesaksian di YouTube atau di media-media lainnya, ya. Dan ini sangat memberkati banyak orang karena mimpi itu, dan itu menggenapi apa yang dikatakan oleh firman Tuhan itu sendiri, ya. Seperti contohnya Kisah Para Rasul 2 ayat yang ke-17. Dikatakan bahwa akan terjadi pada akhir-akhir ini. Demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan mencurahkan Rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan. Dan orang-orang tua yang tua
akan mendapat mimpi. Saudara, saya merenungkan firman Tuhan yang satu ayat ini saja, saudara. Saya berpikir, saya sudah berumur sebentar lagi 65 tahun. Saya tergolong, saya kira sudah qualified untuk dikatakan sebagai orang yang usianya sudah lumayan tua. Yang bisa mendapatkan mimpi-mimpi itu sendiri. Saya rindu sekali, ya, mendapatkan mimpi-mimpi itu. Tapi sekali lagi saudara kasih, semua tergantung penuh pada kehendak Tuhan. Kepada siapa mimpi itu disampaikan. Terkadang saya bertanya-tanya, apa bedanya mimpi dan visi itu? Mimpi bisa terjadi untuk pribadi. Ya, seseorang seperti Yusuf yang mendapatkan mimpi tentang dirinya. Namun juga saudara bisa untuk dirinya dan orang lain, seperti Tuhan memberi mimpi kepada Nebukadnezar. Sejak bertobat dan terima Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, satu hari, saudara, beberapa malam, saya mendapatkan mimpi berturut-turut 2 kali, saudara. Mimpi yang sama seperti yang saya lihat tayangan latar belakang dari IBC Ontario, kedatangan Kristus yang kedua kali ke dunia ini untuk menjemput kekasih-kekasihnya, untuk menjemput orang-orang yang percaya, yang hidupnya kudus dan setia. Sejak itu mimpi ini mendorong saya, saudara. Saya tidak hanya, oh puji Tuhan, terima kasih buat mimpi itu. Tetapi dari mimpi itu saya bertanya, saudara. Tuhan, saya tahu sebentar lagi Tuhan Yesus mau datang. Menjemput saya, menjemput orang-orang percaya lainnya. Apa yang dapat saya lakukan, Tuhan? Saudaraku yang kekasih, saya didorong. Saya didorong untuk bukan hanya setia dan hidup kudus di hadapannya, tapi ada kerinduan. Hidup saya boleh menjadi berkat bagi banyak orang, saudara. Ya, berkat bagi banyak orang yang belum percaya khususnya melalui apa yang saya dapat dari Alkitab, dari firman Tuhan yang saya pelajari selama ini, bahkan juga dari pengalaman-pengalaman hidup dan pelayanan saya pribadi. Yang kedua, saya rindu, saudara, satu kali saya tuh mempunyai satu organisasi Kristen yang bisa berhubungan dengan gereja-gereja lain, dimanapun berada, khususnya di Indonesia, untuk menyalurkan berkat-berkat rohani untuk mereka juga. Dan yang ketiga, menulis buku-buku yang saya berdoa dan berharap bisa menjadi berkat bagi banyak calon-calon hamba Tuhan yang nanti menjadi hamba Tuhan di lapangan, dan bagi hamba-hamba Tuhan yang sudah melayani di gereja-gereja. Saudara, saya berpikir sebentar, apakah mimpi dan visi itu sama, saudara? Ini yang menjadi pertanyaan saya. Saya teringat salah satu motivational speaker yang bernama Larry Hendricks. Pernah menjelaskan beda mimpi dan visi ini, saudara. Dia bilang begini, I think the difference between dream and vision comes down to a word. Ya, beda daripada visi dan misi ini terfokus pada satu kata saja, yang namanya action. Apa yang dilakukan? Dia jelaskan lebih lanjut, a visionary, orang yang punya visi itu adalah act, melakukan sesuatu. A dreamer just dreams, ya, hanya mimpi. A visionary does, melakukan sesuatu. But a dreamer does not, saudara. A visionary say can be done. Dia katakan bisa dilakukan. A dreamer say it is impossible. A visionary cannot wait to get up and get started. A dreamer goes back to sleep, just wait what will happen. Mimpi tanpa tindakan tinggal mimpi. Mimpi dengan tindakan namanya visi. Kata visi dalam Alkitab berasal dari kata Yunani, saudara, optasia, yang berarti berhubungan dengan pencerahan atau pewahyuan, saudara. Ya, pewahyuan ilahi.
tadi saya sudah bacakan Kisah Para Rasul pasal 2 yang mengatakan bahwa anak-anak muda akan berbuat tentang masa depan mulai kuasa Roh Kudus. Binatang tidak memiliki visi untuk hidupnya. Binatang hanya bereaksi terhadap pengaruh dari luar. Manusia punya kesanggupan untuk merubah pengaruh-pengaruh di sekitarnya. Saudara, saya teringat pemain basketball yang terkenal di dunia, Michael Jordan. Pernah dikeluarkan dari high school basketball timnya. Namun dia tidak menyerah, saudara. Filosofi hidupnya seperti ini. I play to win. The day I stop improving is the day I walk away from the game. Jadi saya ini kalau bermain untuk menang. Tidak ada yang lain. Hari di mana saya berhenti memperbaiki diri is the day, hari di mana saya akan keluar dari pertandingan. Saudara yang kasih, di sini kita tahu bahwa ia tidak hanya memiliki mimpi, tapi ia memiliki visi. Dalam latihan dia berusaha, saudara tahu, memasukkan bola-bola basket ke dalam keranjang sebanyak 300 tiap hari, saudara. 300 tiap hari. Ini bukan sesuatu yang angka yang sedikit, tapi angka yang banyak dan melelahkan. Dan kita lihat apa yang diusahakan itu menjadi satu kenyataan. Siapa yang tidak mengenal yang namanya Winston Churchill, Perdana Menteri Inggris di Perang Dunia Kedua. Dia gagal sekolah di kelas 6 SD. Tapi herannya kok bisa menjadi Perdana Menteri Inggris. Ini bukan sulap, bukan, saudara. Tapi tentu dia berusaha. Meskipun secara akademis dia gagal, tetapi dia berusaha terus dengan segala upaya untuk mendapatkan posisi tersebut, dan akhirnya terjadilah. Siapa yang tidak mengenal Thomas Alva Edison yang menemukan lampu pijar? Penemuan tersebut bukan seperti membalikkan tangan atau alias mudah, saudara. Ya, ia sudah membuat eksperimen terus-menerus, gagal sampai 2000 kali eksperimen, saudara, sebelum ia berhasil menemukannya. Saudara, nah ini yang menarik. Siapa penemu dari microchip yang sekarang sedang heboh dibicarakan di mana-mana? Saudaraku yang kekasih, saya membuka YouTube banyak sekali pengkhotbah hamba-hamba Tuhan berbicara mengenai microchip 666. Nah, saudara, saya berpikir pasti ada penemu microchip baru-baru ini 2019 atau 2020. Ternyata tidak sama sekali, saudara. Saudara mau tahu siapa penemu microchip sehingga terkenal ke seluruh dunia? Namanya Jack Kilby dan Robert Noyce. Microchip yang diproduksi oleh bahan semiconducting sebagai silikon atau germanium digunakan untuk bagian logik dari komputer sendiri, saudara. Yang kemudian dikenal dengan microprocessor untuk memori komputer, atau yang saudara kenal sekarang dengan sebutan RAM, RAM, ya, RAM chips, yang menghubungkan transistor, resistor, dan kapasitor. 3 menjadi 1, bayangkan, saudara. Saudara yang kasih, dengan demikian, saudara, data yang begitu banyak, ya, itu bisa dirangkum, bisa dimasukkan di dalam microchip yang kecil sekali, lebih kecil dari tangan saya, bahkan sekarang lebih kecil dari beras, saudara. Saudara yang kasih, ini ditemukan tahun berapa, saudara tahu? 1959 di Texas. Lalu ia meninggal tanggal 20 Juni 2005. Ya, belum terlalu lama. 15 tahun yang lalu. Sampai dia disebut the father of microchips. Coba saya bayangkan. Kalau tidak ada teknologi ini, apa yang akan terjadi? Kita tidak bisa Zoom, saudara. Kita tidak bisa telepon, saudara. Kita tidak bisa melihat barang-barang elektronik apa saja saudara sebutkan
termasuk TV-TV yang sekarang yang canggih. LED, apalah segala macam, saudara. HD dan sebagainya. Luar biasa perkembangan dari teknologi ini karena microchip, bahkan Apollo, apa saja. Peluru kendali yang dikontrol dari darat. Dan segala macam termasuk penerbangan, saudara. Penerbangan. Saya nggak bisa bayangkan, saudara, penerbangan kalau tidak ada microchipnya ini, saudara. Saudara bisa dia tersesat, bisa saya tidak tahu. Sampai GPS yang saudara pegang sekarang pun itu di dalamnya ada microchip. Don't you know that? Bahkan sekarang saudara ada di kantong saudara itu ada yang namanya credit card. Kemana saja saudara bawa, itu saudara bawa microchip. Saudara, jadi sekarang dunia menikmati hasil eksperimen yang berulang bertahun-tahun yang dilakukan oleh Jack Kilby, saudara. Wow, luar biasa. Tapi saya belum cukup, saudara. Saya mau tahu. Karena microchip selalu dihubungkan dengan iblis. Jadi saya mau tahu penemunya ini mukanya kayak iblis nggak nih? Penemunya ini mukanya kayak setan nggak? Saya lihat, saudara kasih, ternyata mukanya sama dengan kebanyakan orang Amerika, saudara. Nggak beda sekali, saudara kasih. Biasa saja. Tapi memang dia ada kerinduan supaya alat ini bisa digunakan oleh semua orang. Nah, saudara kasih, orang-orang hebat ini hidup dengan visi yang tidak mau dipengaruhi oleh pengaruh keadaan sekelilingnya. Saya percaya saudara-saudara sekalian juga yang hidup pada masa ini, entah saudara sebagai pekerja biasa atau sebagai mungkin juga ibu rumah tangga biasa atau pelayanan Tuhan, pasti saudara tuh punya bukan hanya dream, ya, tetap seperti siapa itu namanya tuh ada seorang ibu yang terkenal di British Got Talent, Britain Got Talent, siapa? I Dream a Dream, siapa namanya itu? Saya lupa tuh ya. Sampai terkenal sekali. Susan Dan Boyd saudara bukan? Susan siapa? Boyd. Ya, betul, Bu. Susan Boyd. Betul. Ya, dia sampai terkenal sekali. Orang yang sederhana. Kalau saudara pikirkan siapa sih dia itu? Ya, dia itu anggota jemaat biasa yang cuma ikut paduan suara. Suaranya kayaknya Yanti lebih bagus daripada dia mungkin, ya. Tetapi dia mau coba, saudara. Dia kepengen mau menjadi siapa, dia bilang tuh. Ellen siapa namanya. Dia kepengen sekali supaya menjadi seperti dia. Itu mimpi. Tetapi dia lakukan, dia berusaha semaksimal mungkin, berlatih luar biasa sampai dia berhasil juara 1. Dan dikenal oleh banyak, ya, Susan Boyle ini. Saudara yang kasih, saya teringat ada satu ilustrasi tetapi kehidupan nyata, saudara. Satu kali ada seorang anak perempuan muda membawa pacarnya ke rumahnya untuk dipertemukan kepada orang tuanya. Karena orang tuanya selama itu tidak pernah bertemu dengan pacarnya ini, saudara. Jadi orang tuanya bilang, saya kepengen kenal sama pacarmu. Lalu kemudian anak perempuan ini perkenalkan kepada papa dan mamanya. Wah, senang sekali papa mamanya bertemu dengan seorang pemuda yang ganteng, yang luar biasa, ya, sopan dan sebagainya. Lalu kemudian diajak makan malam, saudara. Setelah ajak makan malam selesai, mamah dari perempuan ini bilang ke papanya, dia bilang, tolonglah ya, Pak, kalau bisa ajak ke ruang belajarmu, coba tanyakan lebih jauh, katanya begitu, saudara. Tanyakan lebih jauh siapa dia, apa yang dikerjakan, bagaimana, dan sebagainya. Dan dia lakukan, saudara, suaminya ini atau papa perempuan ini. Diajaknya pemuda itu masuk, dia hanya berdua saja di dalam kamar belajarnya itu. Dia tanya, so, what are your plans? Dia bilang, apa rencana-rencanamu ke depan? Pemuda itu mulai memperkenalkan dirinya. Dengan bangga dia bilang, I am a Bible scholar. Saya ini orang yang belajar Alkitab.
lulusan dari satu seminari yang luar biasa di Amerika Serikat. Pemuda ini mulai memperkenalkan dirinya seperti itu, lalu bapaknya bilang, "Oh, a Bible scholar. Incredible," dia bilang, "admirable. But what will you do to provide a nice house for my daughter to live in as she's accustomed to?" Nah, sekarang bagaimana? Bisa nggak, bagaimana kamu bisa menyediakan satu rumah lah yang baik agar anak perempuan saya ini bisa tinggal seperti layaknya? Pemuda itu menjawab, "Oh, sir, I will concentrate on my studies." Ya, saya akan konsentrasi belajar. And God will provide for us. Lalu papa perempuan itu bertanya lagi, "Okay, so when you have children, how will you support your children?" Kalau you punya anak, apa yang ibu mau lakukan untuk mendukung ya daripada anak-anakmu? Langsung dijawab dengan tegas, "Oh, don't worry, sir. Don't worry. God will provide it." Seterusnya, setiap kali orang tua itu menanyakan sesuatu, pemuda itu langsung menjawab, don't worry, God will provide, God will provide." Saudara, saya teringat, puji Tuhan, mertua saya tidak pernah menanyakan hal ini. Akhirnya saya sampai lolos dari lubang jarum. Ya, saudara yang kasih, akhirnya kembali kepada cerita itu, kisah ini, saudara, mama perempuan itu setelah selesai melihat suaminya keluar dari ruang belajar, wah, hatinya kepengen tahu, saudara. "So how was it, honey?" katanya. "Gimana? How did it go?" Suaminya menjawab, "Well, he has no job, he has no plans, but the good news," katanya, kan dia nggak punya kerjaan, dia nggak punya rencana apapun, tapi berita baiknya adalah he thinks that I am God. Saudara, anak muda itu punya mimpi yang bagus, yang benar, ya, secara rohani, tapi dia tidak punya visi yang jelas yang diperlukan untuk mencapai tujuan pelayanannya itu, saudara. Semua yang diucapkan anak muda itu luar biasa, tapi tidak cukup berhenti sampai di situ, saudara. Perlu langkah-langkah mewujudkan mimpi itu menjadi visi. Kalau tidak jelas, maka orang tua pun, perempuan itu pun berpikir, apa yang dimaksudkan dia? Apa saya ini Tuhan yang menyediakan segala sesuatu untuk kehidupan dia dan keluarga? Saudara, saya tertegun mendengar itu. John Maxwell, ahli leadership di dunia, pernah menulis buku, Put Your Dreams to the Test. Dia list down, dia mendaftarkan ada 10 pertanyaan pada saudara dan saya. Dan saya percaya setiap saudara adalah a good leader. Ya, dia bertanya dan dia bilang, coba tuliskan pertanyaan-pertanyaan ini. Ya, 10 pertanyaan tentang visi kita. Saudara, yang pertama, pertanyaannya adalah pertanyaan kepemilikan. Apakah visi ini benar-benar visimu pribadi atau visi orang lain? Yang kedua, pertanyaan kejelasan. Apakah saya jelas mengerti betul mengenai visi saya ini? Yang ketiga, pertanyaan kenyataan. Apakah saya bergantung pada faktor-faktor dalam kontrol saya untuk mencapai visi ini? Saya mengenal ada rintangan-rintangannya nanti untuk mencapai itu, dan bahkan saya bisa mengerti kekuatan-kekuatan apa di dalam pengontrolan saya untuk mengatasi visi ini, kekurangan-kekurangan ini. Yang keempat, pertanyaan ketertarikan, saudara. Apakah visi saya mendorong saya untuk mengikutinya? Apakah dorongan-dorongan ini lebih kuat daripada rintangan yang bisa menghentikan saya? Yang kelima, pertanyaan kejelasan arah. Apakah saya punya strategi untuk mencapai visi saya itu? 6, pertanyaan keterlibatan orang-orang. Apakah saya melibatkan orang-orang untuk mencapai visi saya itu atau sendiri, alone, ya, by ourselves, by myself.
7, pertanyaan keterlibatan biaya. Apakah saya berani membayar harga yang harus dibayar untuk visi saya itu? Ke-8, John Maxwell berkata, pertanyaan kegigihan. Apakah saya terdorong atau passion ya untuk terus mencapai visi saya itu? 9, pertanyaan kepuasan. Apakah saya mendapatkan kepuasan dalam proses pencapaian visi itu? Dijalankan dengan satu usaha dan kasih atau tidak? Yang ke-10 terakhir, John Maxwell bilang, pertanyaan keberartian. Apakah visi saya ini menjadi atau membawa berkat bagi yang lain? Atau visi saya ini hanya self-centered? Bukan God-centered. Mazmur 37 ayat 3 sampai dengan 4 berkata seperti ini, saudara. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri, berlakulah setia, dan bergembiralah karena Tuhan. Maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Katakan amin. Apa yang diinginkan hatimu. Saya jadi teringat, saudara, Hakim-Hakim 7 yang mengkisahkan kepemimpinan dan pelayanan Gideon. Dia sedang berada di peperangan menghadapi musuh dari Midian, saudara. Saudara tahu, kalau saudara baca dalam Hakim-Hakim 7, dia mempunyai pasukan 32.000. Saya kira cukup untuk melawan Midian. Ya, biasanya kan pikiran orang kalau banyak pasti saya menang. Namun itu bukan strategi Tuhan. Itu bukan kepikiran Tuhan. Tuhan bilang begini, saudara. Terlalu banyak rakyat yang bersama-sama dengan kau itu daripada yang ku kehendaki untuk menyerahkan orang Midian ke dalam tangan mereka. Jangan-jangan ada orang Israel memegah diri terhadap aku sambil berkata, tanganku sendirilah yang menyelamatkan aku. Tuhan sudah tahu apa yang akan terjadi bila mereka menggunakan kekuatan manusia sebanyak itu. Mereka mengatakan, lihat, luar biasa. Semua berhasil karena saya. Karena kemampuan, kekuatanku, kepinteranku. Saudara, Tuhan menyuruh mereka akhirnya. Terlalu banyak, Gideon. Coba yang takut berperang, suruh pulang. Suruh pulang. Saudara, dari 32.000, ternyata banyak yang takut, saudara. Berapa banyak? 22.000 orang. Pulang, saudara. Gak berani, takut mati, saudara. Saudara kasih. Sekarang tinggal berapa? 10.000 saja. Namun, sekali lagi Tuhan berkata, aduh Gideon, terlalu banyak rakyat yang bersama dengan kau itu daripada yang ku kehendaki untuk menyerahkan orang Midian ini ke dalam tangan. Jangan-jangan dia bilang ya, masih ada orang yang menyombongkan diri. Masih terlalu banyak katanya. Sekarang tinggal 10.000. Pikir Gideon sudah cukup dong. Ini adalah orang-orang yang berani maju berperang. Ternyata Tuhan juga kembali lagi berfirman, masih terlalu banyak. Screening yang terakhir, penyaringan yang terakhir, Tuhan berkata, sederhana, suruh mereka pergi ke sungai. Coba perhatikan, mereka yang minum air dari sungai itu, langsung dengan mulutnya sendiri, suruh pulang. Tapi mereka yang meminum air di sungai itu, dengan tangannya, itulah yang aku kehendaki. Saudaraku yang kekasih, dengan cara yang sederhana itu, ternyata 9.700 orang yang langsung minum dengan mulutnya harus pulang. Sekarang saudara, tinggal 300 orang saja. Mungkin Gideon pusing kepala, saudara, ngelihat keadaan daripada tentaranya yang cuma 300 orang. Gimana ini saya bisa memenangkan ribuan orang Midian di sana? Tapi Tuhan berfirman,
dengan 300 orang yang menghirup dengan tangan itu akan kuselamatkan kamu. Aku menyerahkan orang Midian ke dalam tanganmu. Tapi yang lain dari akhir semua boleh pergi masing-masing ke tempat kediaman. Saudara, ini satu kisah yang saudara bisa baca setiap hari ya dari Alkitab saudara. Tapi ini yang saya ingin saudara merenungkan sejenak. Andaikan tentara Gideon itu sebuah gereja, saya khawatir mungkin sudah kehilangan 99% dari anggotanya. Dan inilah yang terjadi sekarang di musim pandemik. Mereka biasa ke gereja di sebuah gedung yang luar biasa. Ya, kalau di Jakarta besar-besar, di sini juga luar biasa. Tapi sekarang pemerintah mengharuskan mereka harus melalui virtual Zoom saja. Saudara pikir semua mau ikut? Menurut penelitian, saudara, hanya sedikit persentage saja yang mau ikut Zoom. Apa alasannya? Banyak sekali. Ya, saya mencatatnya, ada yang berkata, seperti tidak ke gereja, atau seperti tidak berada dalam gereja, kurang suasana ibadah, nggak beda, hanya lihat di YouTube saja, atau di televisi. Gimana mereka bisa melihat aku, yang punya penampilan dan kemampuanku, yang biasa di podium? Tidak ada suasana ibadah sama sekali. Persembahan juga kurang pasti. Dan masih banyak lagi alasan-alasan yang disampaikan oleh banyak orang itu. Saudara, saya ingin ingatkan kepada saudara dan juga saya. Rupanya Tuhan Yesus sedang menyaring pengikut-pengikutnya yang sejati, yang mau mengerti arti ibadah itu sendiri, serta menguji motivasi masing-masing pengikutnya, termasuk pelayan-pelayan Tuhannya. Saya yakin dan pasti bahwa setiap hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, bahkan jemaat semua, merindukan sebuah gereja yang bertumbuh secara rohani dan berkembang jemaatnya secara sehat, bukan? Bagaimana untuk mewujudkan ini? Kalau hanya mimpi, angan-angan saja, tinggallah menjadi mimpi dan tidak akan pernah terjadi. Tapi bila diwujudkan dalam visi, langkah-langkah yang bisa diambil untuk mencapainya, saya percaya dan saya berdoa pasti terjadi. Kehendak Tuhan dinyatakan, termasuk di gereja di mana kita beribadah. Saudara, saya mau tutup. Satu hal yang penting yang saya mau sampaikan. When God's vision becomes our vision, He can accomplish more than we can imagine. Bila visi Tuhan menjadi visi kita, Dia dapat menyelesaikan, Dia bisa dapat mewujudkan, melebihi dari apa yang kita bayangkan dan pikirkan. Itu yang saya mau sampaikan kepada saudara. Mari kita introspeksi diri, melihat diri sendiri. Apakah saya ini sejak terima Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, apapun status kita, apapun pekerjaan kita, apakah kita punya dream? Apakah kita tidak mau menjadi lebih baik, bahkan lebih berhasil di dalam tugas kita? Kalau kita juga terlibat dalam pelayanan, punyakah kita mimpi untuk bisa menikmati satu gereja atau kumpulan orang percaya yang betul-betul dewasa rohaninya, yang betul-betul menjadi kesaksian banyak orang memenangkan jiwa-jiwa yang tersesat? Saudaraku yang kekasih, ini tantangan buat kita pada masa ini. Jangan kita terperangkap oleh pengaruh yang dari luar, karena pandemik membuat kita itu menjadi lesu, menjadi diam, tidak bisa berbuat apa-apa. Akhirnya, endingnya,
iman kita bisa mati. Saudara, saya tidak lagi bernubuat, tetapi saya mau ingatkan melalui firman Tuhan ini. Mari gereja, bangkitlah. Kita melihat ke depan. Visi yang Tuhan sudah tetapkan. Jangan takabur, jangan dipengaruhi oleh suasana sekitar kita yang merusak pikiran kita, mindset kita. Tapi kita mau mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saudara diberkati dengan limpah. Mari kita berdoa. Bapa yang kami puji dan sembah dalam nama Tuhan Yesus, Kepala Gereja kami. Kami menyadari sungguh apa yang sedang terjadi sekarang ini. Dan banyak terpukul anak-anak-Mu ya Tuhan. Yang mungkin dulunya begitu bersemangat, tetapi kemudian sekarang menjadi lesu rohani. Bahkan dingin, bahkan mungkin jauh daripadamu. Tuhan, biar kuasa Roh-Mu yang kudus membakar hati kami untuk selalu melekat apa yang dikatakan firman-Mu. Apa yang dinubuatkan kami tidak mau tinggal diam, Tuhan. Kami mau melakukan sesuatu, mengambil langkah-langkah sesuatu untuk gereja ini boleh terus bertumbuh kedewasaan kerohanian. Bahkan juga berkembang secara sehat. Dengar doa kami ini ya Bapa. Berkati setiap orang yang mendengar firman-Mu ini. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Biar firman-Mu ini boleh menjadi rema di dalam hidup anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa memohon berkat rohani ini. Semua yang beriman katakan amin. Amin. Makasih. Thank you Pak David. Semua hari ini kita akan berangkat juga ke Arkansas, tolong bantu doa. Nanti Pak Ibu saya akan berdoa untuk spesial untuk Karen and Ibu Mary. Setelah itu Pak David silakan doa berkat. Hari ini juga di Indonesia ada perayaan Independence Day. Mohon kita juga berdoa untuk rekan-rekan bangsa dan negara Indonesia. Thank you. Pak, saya sudah bisa kontak. Ya, baik. Baik, mari kita berdoa. Ibu Hatu akan berdoa syafaat, kemudian saya akan tutup dengan berkat Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami sangat mengucap syukur untuk kehadiran-Mu di tengah-tengah kami di ibadah Zoom ini. Kami memuji Tuhan bahwa benar Tuhan Engkau tidak terbatas, kehadiran-Mu di mana-mana pun Tuhan, di rumah-rumah, dimanapun kami berada, Engkau senantiasa bersama dengan kami dan berbicara kepada kami. Kami mengucap syukur Tuhan untuk firman Tuhan yang kami telah dengar pada siang hari ini. Kami berdoa Bapa di surga, biar Tuhan tanamkan visi daripada-Mu untuk kami boleh belajar tiap-tiap hari taat dan melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam panggilan-Mu buat kami sebagai anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Kami berterima kasih Tuhan untuk hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu, Pak Laban. Dan kami tak berdoa Bapa, biar Tuhan terus berikan kekuatan, berikan Tuhan Yesus anugerah di dalam setiap pelayanan. Terima kasih Bapa. Kami memuji Engkau dan membesarkan nama-Mu. Kami berdoa Bapa untuk Ibu Mary juga pada siang hari ini, kiranya Tuhan berikan kekuatan yang double Tuhan saat ini, jamah tubuhnya, dan berikan Bapa kekuatan dan kesembuhan yang sempurna. Terima kasih Bapa, kami memuji Engkau karena Engkau Bapa yang setia adanya.
Bersama dengan ini Tuhan, kami sebagai umat-Mu, kami juga mendoakan sesama kami ingat Karen Tuhan. Kami juga serahkan di dalam tangan Tuhan karena saat ini Engkau menjamah tubuhnya Bapa saat ini, di mana dia merasa, oh Tuhan, sakit di bagian kirinya. Kami berdoa di dalam nama-Mu. Mari tangan-Mu yang berlumuran dengan darah itu, nyatakan kuasa dan kebesaran-Mu, jamah dan sembuhkan, biar Engkau dimuliakan dan ditinggikan. Terima kasih Bapa di surga. Kami mengucap syukur bersama-sama dengan kedua hamba-Mu. Oh Tuhan, kami berdoa untuk Pak Ray dan Ibu Cindy yang di dalam perjalanan menuju ke Arkansas dalam perkunjungan keluarga, tapi juga Tuhan dalam pelayanan. Oh Bapa, kami mohon di dalam nama-Mu, Engkau urapi pakai mereka dimanapun mereka berada. Bahkan Tuhan Yesus, kepada keluarga yang dikunjungi, kami berdoa supaya Tuhan memakai mereka, urapi mereka senantiasa, Tuhan, supaya mereka tetap menjadi berkat. Terima kasih Bapa, jaga dan lindungi mereka dari segala macam sakit penyakit apapun. Kami berdoa supaya lindungi mereka sampai mereka kembali ke sini dengan baik. Terima kasih, kami berterima kasih Bapa untuk anugerah-Mu, dan kami berdoa Bapa untuk semua jemaat kami. Oh biar Tuhan terus bekerja di tengah-tengah kami, oh Tuhan. Kami rindu supaya jemaat-Mu bertumbuh dan bertambah di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa juga Bapa, untuk kembali pemimpin kami, Pak Niko dan juga, Tuhan, Pak Totong. Kami mohon berikan kekuatan kepada mereka. Berikan mereka anugerah-Mu Tuhan untuk senantiasa berada di dalam jalan dan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur pada saat ini, sebagai bangsa Indonesia. Kami mau berdoa Bapa untuk Indonesia. Di mana besok adalah hari tepat 75 tahun negara kami merdeka. Kami berdoa di dalam nama-Mu Bapa untuk Jokowi. Kami berdoa sebagai presiden bangsa Indonesia. Kami mohon berkat Tuhan atas presiden, biar dia terus memimpin dengan hikmat yang datang daripada-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk 75 tahun lamanya Tuhan telah memimpin negara kami. Dan kami berdoa supaya Tuhan terus pakai negara kami menjadi bangsa yang kami rindu, supaya semua mengenal Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan juga Amerika dalam election yang akan datang dalam bulan November ini. Kami mohon berkat Tuhan turun atas election ini Tuhan. Kehadiran Tuhan boleh menguasai seluruh election ini, sehingga terjadi Bapa damai dan sejahtera di dalam election. Terima kasih, kami puji Engkau Tuhan. Kami mengucap syukur juga untuk Israel saat ini. Kami berserahkan dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan terus bekerja di tengah bangsa Yahudi yang tersebar di mana-mana. Kami rindu supaya Tuhan, mereka semua terbuka mata rohani untuk mengenal Engkau Yesus adalah Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami, syafaat kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Mari kita terima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya ke atasmu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya berkat yang berlimpah-limpah, belas kasihan Allah terus mengalir dalam kehidupan saudara. Kiranya kasih karunia anugerah Tuhan Yesus Kristus terus turun atas saudara-saudara semua. Kiranya persekutuan yang manis, yang dalam, yang intim dengan Roh Kudus dan kuat kuasanya terus memampukan kita semua sampai pada hari Maranatha. Mari sama yang percaya dan diberkati oleh Tuhan, kita katakan amin. Amin. Tuhan berkati Pak Laban, Tuhan berkati semua. Salam buat Tuhan berkati. Berkati, thank you semua. Thank you Pak David. Ya, sama-sama. Saya mau kasih pengumuman satu aja ya. Rupanya Teskom yang kemarin itu saya agak terbelakang karena banyak sekali urusan yang saya harus selesaikan ya.
baik urusan dengan pemerintah, baik urusan dengan tugas saya di sekolah, ya, karena sudah ada patokan-patokan due date-nya ya. Jadi saya tekan, jadi tolong bantu doa supaya Tuhan berikan kesehatan, hikmat marifat supaya saya bisa selesaikan dengan baik. Itu saja saudara, jadi sabar sampai nanti teskom saya akan kasih tahu hasilnya ya ke masing-masing. Makasih, Tuhan Yesus memberkati. Apa panggilannya itu? Ada di atas. Di atas. Iya, terjemahkan, Bun. Kira-kira Pak David berapa lama selesai ininya? 2 mingguan? Masih menyala. Ya, saya akan usahakan ya. Sekali lagi karena akhir bulan Agustus ini saya sudah harus selesaikan saya punya disertasi, lalu kemudian ya karena konsentrasi penuh saya pada itu, kalau enggak saya terlambat. Lalu kemudian bersamaan waktu saya juga harus interview menghadap kepada urusan medikal saya, jadi saya harus banyak yang diurus ya. Jadi saya minta bersabar supaya saya bisa selesaikan dengan baik. Oke, dan masih Ya, banyak Pak David. lagi yang lain. Makasih Ya, ya. thank you ya Pak David. Thank you. Ya, Tuhan berkati.